Nah, mungkin umat Kristen ada yang ingin tahu tentang apa saja sih permasalahan dalam Islam, salah satunya tentang kedua muslim ini. Urusan anjing haram ini menjadi sebuah topik yang tidak pernah selesai di Indonesia. Begitu ya. Saya orang beragama yang belajar agama, bukan hanya turunan dari orang tua punya agama tertentu. Saya habis baca Quran, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram, tidak ada. Jadi perempuan ini berbicara, selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan di dalam Al-Quran satu ayat pun yang berbicara tentang haramnya anjing. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kenajisan seekor anjing. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah kalimat ini? Pernyataan dia nih. Sekarang dari 3 pernyataan ini, kira-kira ada yang rusak tak gaya berpikirnya? Tidak ada ya? Sepakat tidak ada yang rusak? Kalau tak ada, kita tutup kajian kita Pak, selesai. Yang satu sebagai umat dan salah satunya lagi sebagai ustadz. Kalian dengarkan ya bagaimana cuplikannya. Dan di sini kami akan berbicara tentang kebenaran, tidak memihak manapun. Jika benar maka akan kami benarkan, jika salah maka akan kami salahkan. Begitu juga kalian ya sahabat official, tentukan keputusan berdasarkan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Di dalam Islam tidak memiliki perbedaan akidah. Akidah umat Islam hanya satu. Sementara kalau perbedaan pendapat tentang mensifati hukum yang ada di dalam Islam, memang kami akui lumayan banyak. Bahkan di antara 4 imam madhab sekalipun bisa memiliki perbedaan pendapat. Apalagi cuma seperti yang awam kayak gini. Nah sekarang langsung saja ya kita dengar bagaimana sih kegaduhannya. Urusan anjing haram ini menjadi sebuah topik yang tidak pernah selesai di Indonesia. Begitu ya. Saya orang beragama yang belajar agama, bukan hanya turunan dari orang tua punya agama tertentu. Saya habis baca Quran, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram, tidak ada. Dalam video singkat ini kaitannya dengan perang pemikiran, karena ini dampaknya tersebarnya pemikiran yang saya kira sangat-sangat bias. Kata perempuan ini, saya sudah habis baca Quran, khatam kan gitu, khatam baca Quran. Setelah saya baca khatam Quran, sudah selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan di dalam Al-Quran satu ayat pun yang berbicara tentang haramnya anjing. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kenajisan seekor anjing. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah kalimat ini? Pernyataan dia nih. Adakah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang haram atau najisnya anjing? Kalau kita bilang betul, berarti selama ini yang kita bilang anjing itu haram, najis, berarti kita termasuk orang yang berlebihan. Sebenarnya tidak berlebihan Ustadz, karena apa yang dikatakan itu memang fakta bahwa di dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang keharaman atau kenajisan seekor anjing. Kecuali jika ibu itu berkata bahwa di dalam Islam tidak ada kenajisan atau keharaman anjing, baru itulah sebuah masalah yang perlu kita luruskan. Nah, kalau menurut sahabat official, apa benar di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil tentang haram dan najisnya anjing? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Bahkan ada di surat Kahfi, Al-Kahfi, surat 18, ayatnya silahkan baca sendiri, bahwa dia termasuk anjing yang menemani seseorang yang sedang berjalan menuju kepada keyakinan orang yang di dalam goa ini hidupnya udah berapa tahun yang lalu melalui keping mata uang yang berlaku pada saat itu, begitu ya, Ashabul Kahfi. Yang ketiga, kata beliau, anjing ini jangan dipotong-potong ya, masuk dalam ceritanya Ashabul Kahfi. Gimana coba tuh anjing Ashabul Kahfi itu? Dia selalu menjaga bahkan, kata dia. Dan itu termasuk anjing yang baik kan begitu. Nah, itu satu. Di agama Buddha, anjing itu adalah jenis binatang yang menemani perjalanan orang
menuju ke titik spiritual yang tertinggi. Di Kristiani, saya melihat di daerah Italia atau Perancis, anjingnya dibaptis, dicipratin air suci. Pengen deh. Bisa nggak sih di Jakarta dengan keislaman kita, begitu ya, melakukan sesuatu yang menempatkan posisi binatang ini menjadi sosok yang berharga. Iya, betul. Apapun agamanya, saya nggak mau pusing begitu loh. Tetapi saya bisa melihat bahwa di mana kesejahteraan hewan-hewan liar itu diberikan tempat yang terbaik, saya mengatakan bahwa adab yang ada di dalam negara itu pasti bagus. Iya. Setuju ya? Setuju banget. Kalau negaranya cacat cowet dengan bahwa ini negara hukum tapi hewan banyak yang terlantar, saya masih menyaksikan bahwa kita masih dianggap sebagai negara yang beradab. Karena kita harus belajar dari negara-negara yang sudah maju bagaimana mereka memperlakukan hewan-hewan peliharaan ataupun binatang-binatang yang hidup liar di luar sana yang tanpa bertuan. Kata perempuan ini, kalau kita tinjau di negara Australia itu, di beberapa agama itu, khususnya di Katolik itu anjing itu dibaptis, gitu, dibersihkan dengan air suci. Kata beliau, harusnya kita di Indonesia ini bisa menghargai seekor anjing itu seperti itu, gitu. Oke ya. Sebelum kita mendengar jawaban dari Ustadz yang satu ini untuk meluruskan pemahaman artis cantik ini, kami ingin bercerita sedikit tentang pengalaman dan pengetahuan kami. Kami sering kok menonton Discovery of Geographic Channel tentang hewan. Kami memang mengakui bahwasanya di negara mayoritas Kristen, hewan-hewan itu sangat dilindungi dan dihargai. Bukan saja anjing, tapi juga hewan-hewan yang lainnya. Bahkan anjing yang tidak beragama Kristen pun sampai dibaptis. Dan hal ini pastinya nggak ada tuntunannya. Itu hanya bisnis para pendeta saja. Tapi yang kami maksud di sini adalah hampir semua hewan mereka hargai. Contohnya para nelayan, jika hasil tangkapannya tidak sesuai dengan ukuran yang boleh dipanen, maka dilarang mengambilnya. Bahkan memancing ikan saja harus melalui prosedur yang ketat. Berbeda dengan negara kita, hasil tangkapan besar atau kecil semuanya diambil. Bahkan tidak bisa melihat burung, maka akan langsung ditangkap dan dijual. Di sana sudah ada dokter hewan, di negara kita baru mau ikut-ikutan. Itu fakta, nggak bisa kita bantah, bahwa mereka sangat menghargai ekosistem kehidupan. Nah, sekarang mari kita dengar jawaban dari Ustadz ini. Jadi ada 3. Sekarang dari 3 pernyataan ini, kira-kira ada yang rusak tak? Gaya berpikirnya. Tidak ada ya? Sepakat tidak ada yang rusak? Kalau tak ada, kita tutup kajian kita, Pak. Selesai. Ada yang rusak apa tidak, Bapak Ibu? Baik. Jadi Bapak Ibu, dalam video ini nanti baru kita tinjau fikirnya. Kita tinjau dalam perspektif pemikiran dulu. Dalam video ini, perempuan ini satu, kita harus serius lihat gaya berbicara beliau. Perempuan ini dia mengatakan, saya selesai baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan satu ayat pun berbicara keharaman dan najisnya anjing. Tapi dalam konteks itu dia berbicara, dia menggunakan pakaian yang tidak sopan. Sekarang saya tanya, anjing yang dipelihara itu anjing mana? Memang binatang yang dipelihara itu yang biasanya digunakan untuk menjaga, untuk berburu, untuk menjaga ternak, itu mesti. Sehingga diambil oleh para sebagian kalangan, mengkiaskan menjaga rumah sama kayak menjaga ternak. Jadi manusia itu ya binatang ternak juga, gitu. Karena dijaga sama anjing, gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka dalam hadis Nabi, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, anjing itu, memelihara anjing itu tidak boleh kecuali dengan 2 hal. Satu, untuk menjaga, yang maksudnya menjaga ternak dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk berburu. Maka baru boleh. Jadi kalau yang ketiga, menjaga rumah, ini masalah nih. Masalah. Sehingga hadisnya tentang anjing ini juga perlu dikoreksi. Kita bukan dikoreksi, dipelajari maksudnya. Perempuan ini mesti kalau dia mengaku Islam, tapi dia tak belajar hadis Nabi itu berarti.
Kenapa kita nggak tetap belajar hadis Nabi? Seorang muslim dari kecil sudah diajarkan bahwa kenajisan anjing itu terdapat di dalam hadis Nabi. Dan ibu itu pastilah tahulah jawabannya. Tapi yang dibicarakan tentang Al-Quran. Jadi Ustadz harus sepakat juga dan membenarkan pernyataan artis ini bahwa memang fakta kalau di Al-Quran itu memang tidak memiliki dalil tentang kenajisan atau keharaman anjing. Nah, bagaimana sahabat official? Apakah kami termasuk orang-orang yang benar atau salah menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan segan untuk mengkritik kami jika kami memang salah. Namun, dari perbedaan pendapat ini, jika lo harus mencari kalah dan menang, maka hasilnya seri. Sebab pertanyaannya tentang Al-Quran, bukan tentang hadis dan Islam. Maka, Ustadz sampaikanlah nasihat dengan baik dan kami akan siap mendengar. Dalam hadis ada tentang keharaman, bukan keharaman, kenajisan air liur daripada anjing. Sampai di sini. Air liur daripada anjing. Jadi kalau seandainya makan tempat makan kalian, kata Nabi, kena daripada air liurnya, inaknya kalian ini, kena liurnya, maka harus dibersihkan berapa kali? Ini dah familiar ini hadis ini. Berapa kali? 7 atau 8? Oke. Dengan apa membersihkannya Bapak Ibu? Tanah, saking najisnya, kan begitu pandangan kita. Berarti dengan tanah 7 kali gitu kan. Sampai harus bersih. Artinya dalam pandangan perempuan tadi mengkerdilkan hadis Nabi, menganggap seolah-olah Al-Quran berbicara pada tataran yang lain. Hadis ini menjadi poin yang kesekian kali. Dalam paham aliran sesat, ini namanya menolak secara halus hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebut dengan ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah yang hari ini banyak beredar. Karena dia karena perempuan ini memelihara seekor anjing, dia tak mau ada perspektif tentang anjing ini berlebihan, sehingga dia kata bahwa tidak ada dalil Al-Quran yang berbicara tentang. Lah kalau dikaji tentang itu memang tidak ada. Kan Al-Quran tak ada berbicara. Kan Al-Quran tak ada berbicara. Kalau Al-Quran tidak berbicara, berarti semua yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran halal. Berarti tandanya orang jual beli online pun halal, game online pun halal, judi online pun halal, karena tak ada dalam Al-Quran, kecuali dikiaskan kepada makna gitu. Kalau dikiaskan pada makna baru ada. Apakah disebutkan dalam Al-Quran itu maisir online gitu? Tidak ada. Kecuali kalau Allah bilang dalam Al-Quran maisir online, berarti jual beli judi online haram. Berarti kalau cuma bilang maisir saja, berarti judi saja yang haram, judi secara nyata gitu. Kalau judi online berarti haram. Itu kalau kita memahami bahwa apa yang dipahamkan itu sebatas. Ini yang disebut dengan makna tekstuali. Jadi kalau kita memahami tekstualitas, ini masalah juga. Nah, tafsir yang dilakukan seperti ini itu biasanya digunakan oleh kaum-kaum orientalis dengan menyamakan Al-Quran dengan Injil. Bahaya pada pemikiran beliau pada poin yang kedua. Apa kata dia? Menganalogikan Islam dengan agama yang lain. Menganalogikan Al-Quran dengan agama yang lain. Atau menyamakan Al-Quran dengan yang lain. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Orang-orang muslim yang terpedaya dengan gaya berpikir seperti ini, itu yang disebut dengan munafik itu. Orang-orang muslim yang terpedaya dengan gaya berpikir seperti ini, itu yang disebut dengan munafik itu. Orang-orang muslim yang terpedaya dengan gaya berpikir seperti ini, itu yang disebut dengan munafik itu. Sementara Al-Quran berbicara binatang ini, anjing ini binatang yang baik. Pertanyaannya, kalau disuruh milih, pilih mana? Pilih Al-Quran atau pilih hadis? Sekarang kita dibenturkan dengan begitu. Top. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu pilih mana? Mesti pilih Al-Quran. Tidak mungkin pilih hadis, kan begitu bahasanya. Salah gaya berpikir kita seharusnya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan awam, sekali lagi kami tegaskan, memang benar pernyataan ibu ini bahwa keharaman dan kenajisan anjing itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Dia tak mau ada perspektif tentang anjing ini berlebihan, sehingga dia kata bahwa tidak ada dalil Al-Quran yang berbicara tentang. Lah kalau dikaji tentang itu memang tidak ada. Kan Al-Quran tak ada berbicara. Kan Al-Quran tak ada berbicara. Kalau Al-Quran tidak berbicara, berarti semua yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran halal. Keharaman dan kenajisan anjing itu memang tidak ada di dalam Al-Quran, melainkan adanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara sebagai umat Islam, kita berhukum kepada Al-Quran dan hadis. Yang keduanya wajib kita taati. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.